Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk para sahabat yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Kita akan mulai dari request yang pertama, yaitu request dari Umi Fitria. Requestnya adalah, kenapa dia tidak mau menghubungi aku atau tidak mau membalas pesan dari aku? Oke, untuk yang punya seseorang dan dia nggak pernah membalas pesan kita, dia tiba-tiba menghilang atau dia tiba-tiba memberi jarak dengan kita, kira-kira kenapa? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak mau menghubungi atau tidak mau membalas pesan dari aku? Fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak mau menghubungi atau tidak mau membalas pesan dari aku? Sekali lagi ya, fokus, bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, kenapa dia tidak mau menghubungi atau tidak mau membalas pesan dari aku? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Untuk yang memilih kartu yang paling kiri, kenapa dia tidak mau membalas pesanku? Kartu bernomor 5 dari Arkana Mayor, yaitu Hierophant ya. Kartu ini sebenarnya bercerita sebuah kondisi di mana menurut dia dengan tidak membalas pesan kita atau tidak menghubungi kita, ini adalah pilihan yang bijaksana saat ini. Ada beberapa problem yang mungkin akan muncul. Kita lihat ada beberapa problem yang mungkin akan muncul jika dia membalas pesan kita ataupun mungkin dia menghubungi kita lebih dulu. Bisa jadi saat ini sedang ada kondisi konflik lain yang membutuhkan dia selesaikan dulu, karena akan menjadi sangat tidak bijaksana jika membalas pesan kita. Jadi bisa jadi hubungan kita dengan dia ada yang mungkin kurang mendukung, atau mungkin ada orang lain di dalam hubungan ini yang lebih berperan untuk dia, sehingga jika dia membalas kita atau menghubungi kita, itu akan membuat dia berada di kondisi yang kurang nyaman ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Queen of Pentacles sebenarnya menyimpulkan bahwa secara hati dia ada perasaan ingin menghubungi kita, namun secara fisik ada beberapa batasan yang membuat dia tidak bisa menghubungi kita. Dan batasan ini bisa juga muncul karena ada hubungan dengan seorang perempuan yang usianya sama atau lebih tua, dan bisa juga ke figur ibunya. Bisa jadi ibunya tidak mengizinkan, atau bisa jadi ibunya sedang membutuhkan sangat banyak waktu dengan dia sehingga dia tidak sempat dan atau tidak bisa menghubungi kita kembali ya. Tapi yang pasti ini secara fisik memang ada batasan, dalam artian bisa jadi ada larangan, bisa jadi kontak kita dia sudah tidak punya lagi, atau bisa jadi lingkungan melarang dia untuk menghubungi kita. Bisa jadi juga kesibukan dia sedang fokus kepada sosok perempuan yang usia sama atau lebih tua, bisa ibunya, bisa juga perempuan yang lain ya. Oke, ini memilih kartu paling kanan. Kartu Ace of Cup, kenapa dia tidak menghubungi kita atau tidak membalas pesan kita? Saat ini dia sedang berada di kondisi jatuh cinta. Mungkin dia masih punya ingatan atau perasaan yang kuat dengan kita, tapi saat ini ada orang lain yang sedang menyita waktunya, sedang menyita hatinya, dan itu membuat dia harus terfokus kepada orang lain tersebut ya. Oke, kita lanjut ke request selanjutnya. Setelah saya move on dari dia, saya sudah punya yang lain, tetapi cukup jauh. Apakah yang aku kenal sekarang ini tulus mencintaiku, atau dia anggap aku ini hanya sebuah persinggahan? Oke, untuk yang punya seseorang yang dekat dengan kita, apakah dia tulus dengan kita ataukah dia hanya menganggap kita sebuah persinggahan? Bisa ikuti pembacaan ini ya. Sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia tulus atau dia menganggap aku hanya sebuah persinggahan? Sekali lagi, apakah dia tulus atau dia menganggap aku hanya sebuah persinggahan? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Ada 3 buah kartu sekarang. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
yang memilih kartu paling kiri. Kartu King of Cups sebenarnya menceritakan sosok seorang raja di mana dia memiliki tahta dan tahtanya berada di atas air yang bisa dikatakan berayun-ayun atau bergelombang. Kondisi saat ini, hati si dia sebenarnya sedang berada di kondisi terombang-ambing atau sedang galau. Dan bisa jadi kedekatan dia dengan kita itu lebih ke arah pelarian dia karena perasaan dia sedang terombang-ambing. Dan kembali lagi, kartu cup dan kartu koin jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia tulus, yang ini akan lebih mengarah ke arah jawaban tidak ya. Yang ini dia menganggap kita bukan persinggahan namun pelarian perasaannya yang sedang terombang-ambing. Ini memilih kartu tengah. Kartu dua pedang, sebenarnya kartu pedang dan kartu tongkat nanti lebih banyak karena jawaban iya, apakah dia tulus? Kartu dua pedang menjawab bahwa iya, dia tulus, namun dia sendiri masih ragu dengan perasaannya. Kartu dua pedang adalah sebuah simbol membandingkan sesuatu. Berarti saat ini sebenarnya dia tahu bahwa dia memiliki perasaan yang tulus ke kita, tapi dia juga tahu bahwa ada hal lain di mana dia juga memiliki perasaan yang tulus. Jadi dia sedang ragu saat ini mana yang mau dipilih, namun perasaannya tulus ya. Ini memilih paling kanan. Kartu The Sun sebenarnya adalah sebuah simbol tentang suatu kondisi bahagia, namun ada batasan jarak di sini. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia tulus atau tidak, dia tulus, tetapi tidak bisa dikatakan ketulusan ini adalah 100%. Dalam artian, dia pun masih punya logika atau pertimbangan apakah ketulusan ini akan diteruskan atau tidak. Saat ini, kamu dan dia sedang berada di sebuah kondisi di mana dia sedang berusaha untuk melihat lebih jauh hubungan kalian bisa dibawa ke arah mana. Dan jika nantinya hubungan ini buat dia adalah hubungan yang bisa diarahkan ke jenjang yang lebih serius, dia akan meneruskan dan mungkin ketulusannya bisa 100%. Namun saat ini dia masih memberikan batas, dia masih memberikan jarak untuk dia mengamati kita. Apakah hubungan ini yang benar-benar dia inginkan atau tidak ya? Yang dua ini ada sisi ketulusan, namun di sini ada keraguan, di sini masih ada batasan atau masih ada jarak yang dijaga oleh dia. Yang ini lebih ke arah pelarian dan tidak tulus ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari Yuyun Model Said. Requestnya adalah apakah dia akan kembali kepadaku karena hubungan ini sedang tergantung tidak jelas. Oke. Untuk yang memiliki si dia di mana hubungannya masih sedang posisinya menggantung, tidak jelas. Apakah dia akan kembali kepada aku? Oke, fokus bayangkan si dia. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali kepada aku? Oke, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali kepada aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah dia akan kembali kepada aku? Oke, sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah dia akan kembali? Kartu The World sebenarnya menyimbolkan akhir sebuah fase lama dan awal sebuah fase baru. Jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan kembali kepada aku, kartu The World sebenarnya menyimbolkan bahwa akan ada suatu fase baru, dalam artian kalian akan kembali dan hubungan ini akan mengarah ke satu bentuk hubungan baru yang lebih baik. Jadi yang ini adalah kartu yang positif sekali, di mana hubungan yang lama, cara pandang kalian yang lama, kondisi yang lama sebenarnya itu tidak akan terbawa ke kondisi yang baru nantinya. Jadi jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah akan kembali, bahkan hubungannya akan mengarah ke satu bentuk hubungan baru yang lebih baik ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 4 tongkat sebenarnya menyimbolkan sebuah visi atau sebuah tujuan. Selama kalian berdua memiliki tujuan yang sama untuk bisa dikejar bersama, maka ini pasti akan kembali dan bahkan meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Namun, sekali lagi, jika memiliki tujuan yang sama. Jika satu sama lain tujuannya sudah yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, visi ini akan menjadi tidak jelas dan di sini yang harus hati-hati. Saat ini tidak ada salahnya ditegaskan begitu nanti dia kembali, karena kartu-kartu tongkat nantinya lebih banyak mengarahkan jawaban bahwa dia akan kembali. Saat dia kembali, pertegas arah hubungan kalian sehingga tahu kemana kalian berdua mau melangkah. Karena jika kalian kehilangan visi kalian, maka arah hubungan ini akan menjadi tidak jelas.
Jadi yang memilih kartu tengah dia akan kembali, namun visinya, tujuan bersamanya harus dipertegas dan diperjelas ya. Ini memilih kartu kanan. Kartu Knight of Cups sebenarnya menyimbolkan sebuah tawaran bahwa dia akan kembali jika dia mendapatkan timbal balik sesuai yang dia harapkan dari hubungan kita dengan dia. Jadi yang ini ada peluang kembali, namun dia masih mengharapkan ada sebuah tawaran yang dia dapatkan dari kita untuk hubungan ini. Karena jika tawaran yang kita berikan atau yang kita tawarkan untuk dia dalam hubungan ini tidak sesuai yang diharapkan, di sini akan ada peluang bahwa dia akan menerima tawaran lainnya ya. Ini memilih kartu paling kanan, dia akan kembali namun ada peluang ada tawaran lainnya. Yang ini dia akan kembali, perkuat visinya, perkuat tujuan bersama. Yang ini dia akan kembali, bahkan hubungannya bisa meningkat ke hubungan yang lebih baik lagi. Oke, kita lanjut request selanjutnya. Request selanjutnya adalah request dari si Brendel. Requestnya adalah, tarotku tolong bacakan saya sama mantan, apakah kami bisa bersama lagi. Oke. Untuk punya seorang yang sudah berpisah, sudah menjadi mantan, apakah kita bisa bersama lagi dengan dia? Sekarang fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama lagi? Oke. Tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama lagi? Sekali lagi tanyakan dalam hati, apakah kita bisa bersama lagi? Sekarang tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, 3. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah bisa bersama lagi? Kartu Two of Pentacles sebenarnya menyimbolkan sebuah kondisi yang stabil. Dalam artian, kembali juga kartu koin dan kartu cup, nanti banyak ke arah jawaban tidak. Dan kartu Two of Pentacles sebenarnya hubungan kamu dengan dia, jika sebelumnya adalah putus nyambung, maka saat ini kesempatan kembalinya itu ada. Namun jika hubungan kalian adalah hubungan yang stabil, nyambung kemudian berpisah dan tidak ada sering putus nyambungnya, maka ini lebih ke arah tidak akan bisa bersama kembali ya. Ini memilih kartu tengah. Kartu 8 cup sebenarnya adalah sebuah simbol di mana seseorang menemukan suatu realita dalam hidupnya di mana akhirnya dia memutuskan untuk melakukan perjalanannya seorang diri atau menuju ke arah yang sebelumnya tidak dia pilih. Berarti jika dia bersama dengan kita di arah yang sebelumnya, saat ini dia akan memutuskan ke arah yang tidak bersama dengan kita. Yang ini tidak bersama kembali ya. Ini memilih paling kanan. Kartu 3 mayor atau kartu Empress sebenarnya adalah sebuah simbol suatu kondisi di mana subur, terawat, terjaga, terpelihara dan sesuatu yang sebenarnya baik dalam bentuk hubungan. Nah, jika dikaitkan dengan pertanyaan apakah dia akan kembali, sebenarnya ada kesempatan, ada peluang kalian bisa bersama kembali. Selamanya di sini yaitu kamu bisa membuat dia merasa disayangi dan dicintai. Jika kamu tidak bisa membuat dia merasakan perasaan itu, maka nantinya dia juga akan mundur lagi. Jadi di sini untuk yang 2 kartu ini ada sedikit peluang bertemu namun mungkin tidak berjalan bersama. Yang ini dia pasti sudah memutuskan untuk mundur atau tidak bersama kembali. Sedangkan yang di sini ada kesempatan kalian bisa bersama kembali selama kamu bisa membuat dia merasa disayangi dan dicintai ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah tarotku gimana caranya kita tahu Sun, Moon, and Rising kita. Oke, nanti ini akan terbuat di video yang berbeda ya. Sebenarnya tarotku tidak mendalami khusus bidang astrologi, tapi tarotku akan coba buatkan nanti. Minta bantuan kakak, apakah kami akan segera jadian atau tidak akan jadian? Oke, fokus untuk seseorang. Untuk sahabat tarotku yang ingin tahu apakah kita akan segera jadian atau tidak. Fokus bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apakah kami akan segera jadian atau tidak akan jadian? Oke, fokus bayangkan si dia. Apakah kami akan segera jadian atau tidak akan jadian? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Ada 3 buah kartu. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik.
1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu yang paling kiri, apakah akan segera jadian atau tidak? Kartu The Moon sebenarnya adalah simbol sebuah proses. Sedang terjadi sebuah transformasi atau perubahan di dalam diri. Jadi sebenarnya bisa dikatakan hubungan kalian sedang berproses. Ada suara-suara sumbang di sekeliling kalian atau orang-orang yang berpendapat kurang baik atau kurang mendukung hubungan kalian. Nah, selama satu sama lain sebenarnya bisa bersama-sama menjaga perasaannya, sebenarnya kesempatan jadiannya akan ada. Tapi kartu The Moon tidak menyimpulkan bahwa pasti akan jadian, tapi akan ada proses positif selama tidak mendengarkan suara-suara sumbang di sekelilingnya masing-masing ya. Ini ada gangguan lingkungan sebenarnya. Tapi selama kedua-duanya bisa berproses, peluang jadiannya ada, tapi belum bisa dipastikan pasti akan jadian ya, karena masih berproses. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu Temperance. Jika kalian berdua memiliki pola pikir, memiliki tujuan yang mirip atau sama, maka peluang jadiannya akan besar. Tapi jika kalian berdua tidak memiliki plan atau kemiripan dalam pola berpikir, khususnya tidak memiliki kemiripan dalam memilih atau menuju tujuan hidup yang mirip, peluang jadiannya akan lebih kecil ya. Ya, ini bisa menjadi besar peluang jadiannya jika memiliki tujuan atau pola pikir yang mirip, namun belum 100% juga. Ini yang memilih paling kanan. Kartu Queen of Wands kembali kartu tongkat dan kartu pedang lebih banyak ke arah jawaban iya. Dan kartu Queen of Wands sebenarnya mengarah ke jawaban iya, akan segera jadian. Namun setelah jadian mungkin beberapa hal sebenarnya bukanlah yang kamu harapkan. Dalam artian kamu mungkin bisa segera jadian dengan dia, tetapi ternyata dia tidak benar-benar sesuai yang ada dalam pikiran kamu ya. Yang dua ini proses, yang ini bisa segera jadian ya. Oke, kita lanjut lagi. Request dari Restiani Gunawan. Requestnya adalah, apakah penilaian gebetanku tentang aku? Yang punya seseorang dan kira-kira kita ingin tahu bagaimana dia menilai kita, bisa ikuti pembacaan ini ya. Fokus, bayangkan si dia. Bayangkan si dia, tanyakan dalam hati, bagaimana penilaiannya tentang aku? Sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana penilaiannya tentang aku? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, bagaimana penilaiannya tentang aku? Oke, sekarang tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. 1, 2, 3. Pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang memilih kartu paling kiri, bagaimana penilaiannya tentang aku? Untuk dia, kita adalah sosok yang berani atau memiliki kemampuan untuk bisa melangkah dalam hidup. Di sisi yang lain, kartu Page of Pentacle menyimbolkan sosok yang dianggap lebih junior atau lebih muda dari dia. Jadi dia menilai kita sebagai orang yang secara usia, usianya ataupun mungkin secara pemahaman masih sangat awal atau masih sangat muda. Namun untuk dia, kita adalah orang yang berani melangkah, bisa bekerja, mampu melakukan sesuatu yang nyata di dunia nyata. Dalam artian kita bukan orang yang hanya berbicara atau hanya berpikir atau hanya beride, tapi orang yang action dalam kehidupan ini ya. Seperti itulah dia menilai kita. Namun dia menilai kita juga, kita masih orang yang awam atau baru saja menapak di perjalanan hidup ini ya. Ini yang memilih kartu tengah. Kartu 10 tongkat sebenarnya menyimbolkan bahwa buat dia, kita adalah seseorang yang sedang memperbaiki hal-hal yang kurang tepat yang terjadi dalam kehidupan kita. Beberapa orang memutuskan untuk tidak memperbaiki hidupnya saat melakukan kesalahan, dan banyak yang meneruskan kesalahannya begitu saja karena berbagai macam alasan pembenaran. Namun buat dia, kita adalah orang yang berani untuk memperbaiki apa yang kurang tepat, baik itu dari masa sekarang ataupun masa lalu kita, walaupun itu menjadi sebuah beban kita yang berat. Tapi kita adalah orang yang dia anggap mampu memperbaiki dan berjuang untuk menuju ke arah yang lebih baik dalam hidup. Perbaikan ini bisa dalam berbagai macam hal. Bisa keputusan kurang tepat yang pernah diambil dulu, bisa kekecewaan yang pernah dialami, bisa membangun keluarga menjadi lebih baik di mana situasi dulu mungkin tidak seperti yang diharapkan, jadi saat ini sedang memperbaikinya. Ini juga bisa. Jadi buat dia, kita orang yang cukup memiliki banyak beban, namun beban ini adalah suatu hal yang kita lakukan untuk memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Seperti itulah dia menilai kita ya.
Ini yang memilih kartu paling kanan. Kartu King of Swords menyimbolkan satu sosok yang tegas di saat ini dan tidak banyak berpikir tentang masa lalu ataupun masa depan. Untuk dia, kita adalah sosok yang bisa tegas, memiliki pengetahuan, dan bisa dikatakan cukup kaku dan cukup galak. Dan di banyak sisi kita cukup mendominasi atau tidak dapat diperintah. Tapi di sisi lain sebenarnya sosok King of Swords juga menunjukkan bahwa mungkin kita kaku, namun di sisi yang lain, kekakuan simbol dari pedang ini logam, kita juga orang yang mudah down. Cukup kaku, cukup keras, tidak terlalu banyak berpikir, tapi mudah down juga. Dan inilah bagaimana dia melihat kita. Namun di sisi yang lain, dari ketiga kartu ini, ketiga-tiganya memiliki sudut pandang yang baik walaupun berbeda-beda mengenai kita ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi. Oke, sampai di sini request untuk di video hari ini. Sudah semua requestnya terbaca. Jumpa lagi di video-video lainnya dari Tarotku. Terima kasih.